Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah dan proyek manajemen plan untuk mata kuliah MPSI. Oke, kita mulai, Mbak Rohani. Ya, untuk bab pendahuluan 1, latar belakang. Di era zaman digital seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang dengan mudah menggunakan aplikasi seperti adanya aplikasi Gojek, GrabMart, GoFood, GrabCard, dan lain-lain yang tentunya masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Dengan kemajuan teknologi itu, juga hampir semua profesi masyarakat menggunakan flash disk, hard disk, laptop, atau komputer dalam menyimpan data, baik itu data pribadi maupun data pekerjaan dan data yang lainnya, agar lebih efisien dan praktis. Misalnya 2. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa masalah, yaitu A. Bagaimana menerapkan metode dari digital printing untuk mempercepat hasil cetak berkas secara efisien dengan hasil terbaik. B. Bagaimana menerapkan metode untuk mencetak berkas hitam, putih, dan berwarna. Batasan masalah. Untuk menghindari adanya hambatan dalam pembuatan aplikasi penyewaan printer ini, maka pembuat aplikasi ini akan difokuskan di beberapa hal, yaitu A. Pengembangan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. B. Membuat tampilan aplikasi semenarik mungkin. C. Aplikasi ini dapat diperoleh oleh semua kalangan masyarakat. 4. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, dapat ditentukan beberapa tujuan, yaitu A. Menerapkan metode digital printing. B. Menerapkan metode cetak berkas hitam, putih, dan berwarna. C. Memudahkan interaksi masyarakat dalam melakukan transaksi penyewaan. D. Menghasilkan aplikasi sistem penyewaan printer yang lebih berkualitas. 5. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Dengan adanya metode digital printing, maka akan mempercepat proses percetakan berkas. 2. Dengan adanya pilihan metode cetak hitam, putih, dan berwarna, maka penyewa dapat menentukan hasil warna cetak berkas mereka. 6. Jenis dan metodologi penelitian. A. Observasi teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan dan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. B. Pengumpulan data dari luar objek penelitian. C. Analisa kebutuhan sistem. D. Perencanaan hardware dan software untuk kebutuhan sistem. E. Implementasi. F. Dokumentasi setelah kami melakukan penelitian. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan kami, yaitu Bapak Dodi Firmansyah. Halo semuanya, saya Dodi Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi bab 2, yaitu landasan teori. 1. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. 2. Internet. Internet sendiri merupakan singkatan dari interconnection networking atau jaringan yang saling terhubung satu sama lain. 3. Aplikasi. Istilah aplikasi pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata application yang berarti penerapan ataupun penggunaan. Namun jika ditinjau secara istilah, aplikasi tersebut berarti sebagai suatu program yang telah siap untuk dipakai, yang secara sengaja dibuat untuk melakukan suatu fungsi. Selanjutnya, 4. Pengertian basis data atau database.
Dilihat dari segi bahasa, maka database juga dapat disebut basis data. Suatu data dapat dimaksudkan informasi yang diperoleh dan disimpan, sedangkan basis adalah semacam perkumpulan atau tempat berkumpul. 5. Pengertian ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang digambarkan dengan sebuah grafik dan juga notasi dengan model data konseptual. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh kawan kita, yaitu Saudara Bambang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Saya di sini bab 3, yaitu metode penelitian. 1. Pengertian metode penelitian. Adalah untuk memperoleh data dalam pembuatan aplikasi ini. Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik dalam memperoleh suatu pengetahuan berupa informasi yang didapatkan dari suatu penelitian dengan mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis data berdasarkan ilmu yang dipelajari sebelumnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, Sugiono, ke atas lagi, Sugiono 2008, menjelaskan metode deskriptif sebagai berikut. Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Nah, di sini ada tahap penelitian, ada observasi dan interview, ada studi pustaka, ada studi literatur, terus ada analisis kebutuhan, ada proses pencatatan transaksi sewa, ada UML UC case diagram activity, terus perancangan, source code aplikasi, implementasi, dan seterusnya. Yang kedua, desain penelitian. Dalam penelitian ini menulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian yang dilakukan pada saat penelitian. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh berdasarkan pengamatan langsung, observasi, dan wawancara interview. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan dokumen atau data yang ada di write-in. Yang ketiga, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem adalah suatu proses pengorganisasian kumpulan metode dan kumpulan notasi yang telah didefinisikan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, selanjutnya yang bab 4 akan dilanjutkan rekan kami, yaitu Iqbal. Saya Alif Iqbal Fansida akan melanjutkan bab 4 hasil dan analisis perancangan sistem. Dari perancangan sistem adalah tahapan untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dengan harapan untuk meningkatkan produktivitas di penyewaan printer ranking. Selain itu juga mengefisienkan waktu perancangan sistem yang dilakukan setelah tahapan analisis sistem yang berjalan setelah dikerjakan. 2. Implementasi. Di tahap implementasi ini merupakan rangkaian pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilakukan setelah tahap perancangan sistem selesai dilaksanakan. Jadi implementasi adalah suatu proses rancangan program yang telah dibuat ke dalam pemrograman sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh aplikasi tersebut. Implementasi perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi pemesanan pada aplikasi penyewaan printer ranking saat ini adalah komputer. Implementasi basis data, terdapat beberapa tabel di dalam database. Tabel printer, tabel sewa, tabel data transaksi, tabel detail, tabel user,
table customer, table temporary. Implementasi antarmuka sebuah perangkat lunak adalah hal yang penting karena program yang baik adalah program yang dapat menciptakan media yang baik pula untuk user dan sistem. Oleh karena itu, berikut persembahan implementasi antarmuka sistem informasi pemrograman ranking berbasis web. Pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga untuk mengetahui kelemahan dari perangkat lunak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang baik, yaitu mampu untuk mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, analisis, perancangan, dan pengodaan dari perangkat lunak itu sendiri. Kesimpulan hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara maksimal pada software aplikasi berbasis web ini yaitu sistem informasi printer, maka dapat ditarik suatu keberhasilan pengujian bahwa perangkat lunak yang dibuat cukup fungsional outputnya secara keseluruhan dengan apa yang diharapkan. Bab 5 akan dilanjutkan dengan Mbak Rohani. Saya akan melanjutkan presentasi untuk bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, permasalahan yang terdapat dari identifikasi masalah mampu terpecahkan di sistem yang diusulkan, sehingga menjawab permasalahan dari identifikasi masalah tersebut. Yang kedua, permasalahan penyewa tidak bisa melihat daftar printer dan daftar harga sewa untuk setiap printer. Itu juga akan yang menjadi masalah ketika melakukan transaksi tersebut. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi untuk laporan yang masih manual, penulis membangun sebuah aplikasi berbasis web guna mengatasi permasalahan terkait untuk memudahkan dalam penyimpanan data dengan efisien dan komputerisasi. Yang keempat, tahapan pengujian pada sistem informasi penyewaan printer ini dilakukan dengan metode pengujian black box, yaitu pengujian dilakukan dengan memasukkan input data, kemudian data tersebut diharapkan sesuai apa yang penulis harapkan. Kemudian dilakukan pengamatan agar sesuai yang tersebut berhasil untuk pengujian. Yang kelima, pada tahapan ini, sistem informasi penyewaan printer rank-in belum dapat diimplementasikan. Lalu untuk saran, yang pertama, perusahaan seharusnya memakai sistem informasi yang penulis buat, karena dengan terbentuknya sistem informasi penyewaan printer ini, maka proses transaksi di perusahaan lebih efisien. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi dan dengan adanya aplikasi berbasis web ini, maka akan membuat aplikasi berbasis internet, yaitu lebih ke website, supaya jangkauan untuk konsumennya lebih luas, untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi penyewaan printer. Yang ketiga, perlunya penambahan peralatan komputer sehingga operasi kerja sangat cepat dan akurat. Yang keempat, untuk mengoptimalkan penggunaan komputer, dianjurkan untuk melatih dan membimbing user sebagai admin komputer untuk melakukan transaksi penyewaan printer rank-in. Untuk tampilan dari aplikasi yang kami buat seperti ini adalah tampilan halaman pendaftaran anggota. Lalu untuk tampilan halaman login seperti ini adalah tampilan halaman login untuk member. Lalu halaman login admin. Ini adalah untuk tampilannya seperti ini. Lalu ini adalah tampilan halaman dashboard admin. Selanjutnya adalah halaman beranda website. Ini adalah halaman utama dari aplikasi website Rain-In.
Lalu di sini ada tampilan halaman utama katalog produk, tampilan halaman about, lalu ada tampilan halaman news dari website, lalu tampilan dari halaman kontak. Dan saya rasa sekian dulu untuk presentasi dari makalahnya, dan untuk presentasi dari project management plan-nya selanjutnya akan kita laksanakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perencanaan manajemen proyek atau proyek manajemen plan dari aplikasi penyewaan printer and ink. Untuk daftar isi ini ada 7 dan terakhirnya ada lampiran dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada dokumen kontrol, isinya yaitu perubahan isi, ada tanggal, penulis, versi, perubahan, dan yang mengetahui yaitu dari manajer proyek serta tanda tangan. Selanjutnya untuk ruang lingkup atau skop proyek. Proyek aplikasi penyewaan printer and ink yang akan dibangun ini mempunyai ruang lingkup, artinya seberapa besar aplikasi yang harus dikerjakan serta apa saja batasan-batasannya. Di sini ada 3 poin, yaitu poin A, pengembangan aplikasi, yang B, tidak ada denda apabila terlambat, C, aplikasi ini dapat dioperasikan oleh semua kalangan. Tujuan proyek di sini ada 4 poin, yaitu 1, memudahkan masyarakat dalam menggunakan printer baik secara hitam putih atau berwarna. 2, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 3, memudahkan interaksi masyarakat. 4, menghasilkan aplikasi sistem penyewaan printer yang lebih berkualitas. Faktor penentu keberhasilan di sini ada 2, yaitu dengan analisa data yang akurat dan jelas. 2, dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, poin ketiga, tampilan dari aplikasi dibuat semenarik mungkin. 4, alur pembuatan program aplikasi ini sederhana, simpel, dan menarik. 5, menggunakan struktur organisasi yang jelas. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kita, Ujang Syarif Hidayat. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan teruskan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari pembuatan aplikasi Raining itu yaitu 1, dapat membantu meringankan biaya, tenaga, dan waktu bagi masyarakat yang ingin menyewa printer. 2, dapat menghasilkan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Ya, di sini ada tabel jadwal proyek, analisa dan desain sistem, desain aplikasi, programming, testing program, lalu instalasi program, training user SDM, dokumentasi, lalu ada maintenance, administrasi, lalu struktur organisasi proyek terbagi menjadi 5, yaitu ada pemilik sebanyak 6 orang, bagian keuangan 1 orang, bagian marketing 2 orang, bagian administrasi 1 orang, bagian pelayanan 2 orang, dan pimpinan dan staf. Pimpinan dan staf ada pimpinan, ada manajemen, administrasi. Di sini ada strukturnya, manajemen, manajer, marketing, admin, dan IT. Lalu ada keuangan dan pelayanan. Lalu ada manajemen komunikasi. Perencanaan komunikasi Raining adalah jasa penyewaan printer yang menyewakan berbagai jenis printer dengan berbagai kebutuhan. Jenis printer yang kami sewakan banyak, mulai dari printer dot matrix, printer inkjet, dan sebagainya. Lalu manajemen perubahan, melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan sistem Raining yang dibangun, mulai dari struktur organisasi, kebijakan SDM, dan kebijakan pengembangan untuk masa yang akan datang. Terdapat lampiran A, perencanaan komunikasi atau communication plan, ada meeting
jenis pertemuan, agenda, waktu, penanggung jawab, partisipan, masukan, dan keluaran. Lalu selanjutnya report, ada tabel jenis pelaporan, item, waktu, penanggung jawab, distribusi, masukan, keluaran. Lampiran B, formulir permintaan perubahan atau change request form, ada nomor formulir, nama proyek, manajer proyek, bidang, lalu nama pengusul, tanggal perubahan yang diusulkan, usulan diterima, diajukan oleh siapa, lalu disetujui oleh siapa. Sebagai contoh, ada daftar permintaan perubahan seperti tabel ini. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh rekan kami, Mbak Rohani. Persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi untuk selanjutnya, yaitu lampiran C. Yang pertama, struktur rincian pekerjaan. Untuk struktur rincian pekerjaan atau workflow struktur, di sini ada nama proyek, manajer proyek, lalu bidang. Lalu di sini ada isi dari WBS, gugus tugas atau task proyek. Di sini ada analisa dan desain sistem. Lalu desain aplikasi, programming, testing program, instalasi program, training user atau SDM, dokumentasi, lalu maintenance, dan di sini ada penugasan tim proyek. Untuk poin 2, di sini penugasan tim proyek, project team assessment, ada proyek, lalu bidang, di sini ada penyewaan. Di sini jabatan atau peranan, tanggung jawab dan wewenang, terus nama. Di sini ada project manager, lalu sistem analis, designer, programmer, tester, dokumentator, administrasi. Lalu di sini ada untuk dibuat oleh siapa, lalu disetujui oleh siapa. Ini adalah sebagai contoh saja untuk formnya. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alif Iqbal. Silakan. Di sini untuk jadwal proyek ada nama proyek, manajer proyek, bidang, dibuat oleh tanggal, terus ada analisa dan desain sistem, desain aplikasi, programming, testing program, instalasi program, training user atau SDM, dokumentasi, maintenance dan administrasi. Dan di sini ada tabel dibuat oleh dan disetujui oleh. Rencana anggaran belanja proyek, ada nama proyek, manajer proyek, bidang, dibuat oleh, tanggal, terus ada gugus teks, jam, next. Di sini ada juga dibuat oleh dan disetujui oleh. Sekian dari kelompok 4 untuk perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.